terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia,
bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima
Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur setiap harinya Tuhan selalu memimpin dan menyertai hidup kita. Bersyukur juga jika kita ini adalah orang-orang yang masih bertekun beribadah meski secara online, tetapi biarlah hal itu tidak menyurutkan semangat kita, kerinduan kita untuk terus bersekutu bersama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Mari bersama kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 91, Dengar Malak Memuji. Mari kita dengar Malak berseru memuji Sang Raja Damai itu. Dia lahir ke dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa
Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas yang pertama ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan selama-lamanya, yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, beribu tahun lalu kelahiran Yesus itu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan saat ini pun kelahirannya juga dinantikan oleh kita semua. Kelahirannya menjadi tanda bahwa ia berkuasa, ia menggenapi janjinya untuk berkarya atas hidup manusia. Mari kita dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian betapa hebat. Biarlah kita memuji kehebatan Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala
bersama seluruh umat di segala waktu dan tempat, kita masih dengan tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan beberapa pokok doa Tuhan. Kami berdoa untuk seruan di setiap umat-Mu di tempat ini, baik juga di negara-negara lain Tuhan, mengenai virus corona yang masih ada di sekitar kami ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh menghilangkan virus ini Tuhan, dengan memberikan jalan keluar dengan adanya vaksin-vaksin yang ditemukan. Dan biarlah setiap pribadi kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, senantiasa Engkau berikan kesehatan, Engkau boleh lindungi kami Tuhan, mengingat juga pada saat ini sudah memasuki musim penghujan. Kiranya Tuhan kami boleh diberikan kesehatan untuk kami boleh kembali, boleh terus menjaga tubuh kami ini boleh tetap fit. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis hamba Tuhan dan aktivis badan pengurus, agar Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksananya dalam menjalankan misi Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Lalu Pak Tuhan, juga kami berdoa mengingat sebentar lagi kami akan merayakan kelahiran-Mu. Kiranya Engkau boleh tolong para panitia Natal umum ataupun Natal komisi, biarlah mereka boleh mempersiapkannya dengan baik, dan biarlah juga damai dan sejahtera itu nyata ketika kami boleh menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami memanjatkan doa kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bacaan bertanggapan kita yang terambil dalam KPPK nomor 62, halaman 746 yang berjudul Adventus 1. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lalu kata Maria, jiwaku muliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kini tiba di sebuah kesempatan yang indah di mana kita menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita sebagai bentuk simbol dari ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya. Bapak Ibu, seperti biasa persembahan bisa diberikan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar televisi Bapak Ibu, ataupun juga bisa men-scan barcode yang sudah ada, ataupun juga bisa dikumpulkan dan dibawa ke gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan menyatakan rasa syukur kita, menaikkan pujian KPPK 51. Ku mau serahkan semua milikku. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku ku serahkan. Baitnya yang kedua, ku mau serahkan waktu hidupku. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya, ku tak mundur. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami melihat begitu banyak kasih anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kiranya biarlah persembahan ini kami berikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, persembahan ini mungkin tidak sebanding dan seberapa dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi biarlah kami boleh belajar menyatakan rasa syukur kami ini Tuhan melalui persembahan kami. Dan biarlah juga persembahan ini Tuhan boleh dipakai di gereja ini untuk menjalankan misi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini, baik mereka yang ke usaha ataupun bekerja, ataupun yang juga bekerja dari rumah, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Hizkia. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan pujian Juru Selamat dunia. Yesus adalah Juru Selamat dunia, Raja Damai telah lahir untuk menggenapkan rencananya di dunia. Dan Dia datang ke dunia sebagai jawaban untuk manusia. Mari kita menaikkan pujian ini. Ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satu
ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Juru selamat dunia Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Juru kekal. selamat dunia. Juru selamat dunia Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, Terima kehidupan yang kekal. terima kehidupan yang kekal. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sungguh muliakan, sungguh kami kagumi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan itu menjadi pelita di hati kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menerangi setiap kegelapan yang ada di kehidupan kami, dan bahkan kami sendiri boleh belajar menjadi pembawa terang ke dalam dunia yang gelap ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh dengan kelemahan. Kiranya Tuhan yang menaungi, Tuhan yang sanggupkan. Dan setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan kita akan membahas sebuah tema, yaitu menanti kelahiran Yesus. Di sini kita memasuki masa Adventus, dan ya, kita bisa sambil melihat slide yang ditayangkan. Kenapa kita merayakan Advent, Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita merayakan Advent itu karena memang kita mengikuti yang namanya kalender gerejawi. Kalender gerejawi ini juga dikenal dengan istilah tahun liturgikal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di gambarnya ya, ada seperti lingkaran berputar terus ya. Dan di sini kalau kita lihat ada Christmas Natal, nah sebelah kirinya sebelumnya ada masa Advent. Jadi ini timeline yang diatur ya, didesain sedemikian rupa agar gereja yang mengikuti kalender gerejawi itu bisa menghidupi kisah Kristus di sepanjang tahun. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kita mau menciptakan ibadah yang kristosentris gitu, ibadah yang berpusat pada Kristus, maka kalender gerejawi ini menjadi satu tools atau alat yang sangat membantu kita gereja Tuhan untuk menghidupi kisah Kristus secara utuh, secara penuh, tahun demi tahun. Bapak Ibu Saudara, masa Adventus adalah masa peringatan akan penantian kedatangan Kristus. Ya, ini yang kita pahami sebagai masa Advent. Jadi ingat keywordnya adalah masa penantian, karena ada kedatangan dan belum. Tuh ya, jadi mungkin saat ini kita sudah tahu Tuhan Yesus datang kedua kali, tapi kita coba menghidupi apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh bangsa Israel yang menanti kelahiran ini di masa yang sangat panjang. Kita pun saat ini juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Bapak Ibu Saudara coba lihat di gambar di slide ya. Ada gambar tengkorak, serem juga ya. Tapi ini sebetulnya bukan bermaksud untuk menakuti. Ini sebuah meme. Orang bilangnya meme gitu, meme ya. Jadi siapa yang suka menanti itu pertanyaannya. Kita akan membahas tentang Advent, dan Advent itu masa penantian. Jadi kayaknya Advent ini nggak asik juga ya, karena kita diminta untuk meresapi makna penantian. Kalau digambar di tengkorak ini seakan bilang, she said she would be 5 minutes. Ya, maksudnya gini, dia bilang, ceweknya nih ceritanya, ceweknya make up-nya cuma 5 menit, tapi kayak selamanya nggak selesai-selesai. Sampai mati pun cowoknya jadi tengkorak, tetap aja ceweknya belum muncul ya. Nah ini ya, menanti itu berat. Apalagi, coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita disuruh menanti, misalkan menanti datangnya sang kekasih, kita belum punya kekasih, kita masih jomblo, dan diminta menanti, kapan Tuhan ya? Itu juga jadi pergumulan, rasanya nggak enak. Menanti apapun susah. Saya pribadi juga orang yang belajar terus Bapak Ibu Saudara ya, dalam hal menanti gitu. Jadi kalau menanti, apapun rasanya tuh kayak, rasanya waktu tuh berjalan lambat. Detik jam itu semakin lambat. Dan seakan-akan semuanya berjalan slow motion, ya, pelan. Kenapa? Karena saya nggak sabar. Saya pingin semuanya cepat. Begitu. Dan ini ya, banyak di antara kita pasti bergumul dengan yang namanya penantian. Dalam penantian Bapak Ibu Saudara, kita merasa seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kan yang dirasakan. Aduh mau gimana, mondar-mandir, kiri kanan, maju mundur, sit up, push up. Nggak membuat waktu berjalan lebih cepat. Dan kita merasa tidak memiliki kendali di atasnya. Yaitu ya yang kita rasakan ya, kalau menanti itu rasanya, aduh aku bisa apa ya, kok kenapa nggak muncul? Jangan-jangan yang aku nantikan, akhirnya nggak muncul. Akhirnya nggak terjadi. Masa corona seperti sekarang, pandemi. Duh Tuhan kapan ya, Agustus kayaknya. Enggak, lewat lagi, sampai bulan ini juga belum. Dan hanya menyisakan apa dalam penantian? Sebetulnya ini ya, yang muncul adalah hope atau harapan. Jadi kalau kita melihat di dalam penantian itu selalu ada pengharapan yang muncul. Dan ini kita kenal sebagai anak-anak Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk jadi anak-anak yang berpengharapan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu mengalami penantian yang tidak sebentar. Jadi melalui ribuan tahun dan berlapis-lapis generasi ya, kakek turun ke anak, turun ke anaknya, turun ke cucu, turun ke cicit, dan terus ulang lagi terus sampai berlapis-lapis puluhan. Bayangkan aja pemanggilan Abraham itu 2166 sebelum Masehi. Dan sampai apa yang dijanjikan Kristus Tuhan datang itu 5 sebelum Masehi. Itu aja jaraknya sudah ribuan tahun. Tapi Abraham itu jadi satu contoh nyata bahwa iman kepada Tuhan itu tidak mati. Walaupun sampai dia matinya, dia tahu apa yang dijanjikan tidak terjadi di zaman dia hidup. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bangsa Israel ini adalah contoh bagaimana kita harus tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Nubuatan dari Tuhan. Penantian, di dalam penantian ada pengharapan. Hingga akhirnya, kita lihat slide berikutnya adalah suatu hari kemudian janji itu benar-benar digenapi. Bayangkan ya, dari Abraham turun terus ya, dari keturunan-keturunan itu pasti kan bisa aja berpikir, Tuhan ini abai. Tuhan ini enggak akan menggenapi janjinya. Penantian-penantian akan Mesias. Apa yang terjadi? Bangsa Israel terus bolak-balik jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Dijajah, mengalami penghukuman, pasang surut. Tapi di hati setiap orang Yahudi yang percaya pada masa itu, mereka memegang janji Tuhan ini. Benar-benar dipegang. Hingga apa yang terjadi kita lihat Lukas 1 ayat 26 sampai 30, Bapak Ibu Saudara, kita baca.
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, seringkali kita bicara tentang penantian dan pengharapan. Pengharapan seringkali Allah sediakan justru di dalam bentuk-bentuk yang nampak tidak bisa diharapkan. Ini ironis. Yang kecil seperti biji sesawi, yang lemah seperti bayi Yesus, yang lahir di keluarga biasa-biasa bahkan cenderung berkekurangan. Jadi bukannya muncul saat ini ya, jadi jawaban itu muncul bukan di tengah lingkungan kerajaan yang megah, tapi justru disampaikan kepada Maria yang biasa-biasa aja, yang cenderung berkekurangan, yang lemah, bukan siapa-siapa. Tapi justru di situ Tuhan memunculkan yang namanya pengharapan, masih di dalam masa penantian yang sebentar lagi akan digenapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita belajar berpengharapan bukan pada apa yang kelihatan kuat, besar, kokoh, dan pasti. Tidak selalu. Tuhan ingin kita melihat dari hal yang kecil, sederhana sekalipun, bahwa Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang besar dari hal yang kecil itu. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita belajar seni berpengharapan. Bapak Ibu Saudara, ada simbol di masa Advent ini yang kita sedang masuki ya, yang akan mengajarkan kita untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Dan simbol ini sangat indah. Simbol ini dipakai dari gereja generasi ke generasi dan maknanya akan terus bagus. Berarti sayang kalau simbol ini akhirnya tidak dikenal lagi. Maka mari kita menggali simbol apa itu ya. Dan simbol itu Bapak Ibu Saudara itu sangat penting. Kalau kita berbicara tentang simbol ya, gereja dari masa ke masa itu mengenal banyak sekali simbol-simbol. Dan sampai ada buku khusus ya untuk penelitian simbol-simbol gereja yang pernah dipakai. Dan simbol itu harus dipahami dan dimaknai. Karena bila tidak, manusia kita ini cenderung jatuh pada simbolisme, pemujaan pada simbol itu sendiri. Kalau kita ditanya, kenapa kita pakai pohon Natal? Itu simbol bukan? Terus apa makna dari pohon Natal? Kalau kita nggak bisa jelaskan, jangan-jangan kita terjebak simbolisme. Makanya banyak orang berantem ya, pohon Natal warna merah atau warna biru. Apa yang diperdebatkan? Padahal simbol pohon Natal ini apa kalau ditanya? Bisa jelaskan nggak? Belum tentu bisa. Jadi simbol tidak hanya ya lambang ya, tidak hanya gambar, tapi juga mencakup gestur, gerakan, ritual dan lain sebagainya. Seorang Ernst Cassirer, dia seorang antropologia dari Jerman, seorang filsuf dari Jerman, dan dia meneliti bahwa manusia itu adalah makhluk simbolis, Bapak Ibu Saudara. Kita ini makhluk simbolis. Kita butuh simbol untuk membantu memahami, mengingat, mendalami banyak hal yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Contohnya ini, coba Bapak Ibu Saudara lihat di slide, di gambar ya. Gambar apa ini? Mungkin generasi yang atas agak sulit mengenali gambar ini. Ini adalah lambang dari TikTok. Nah, kalau yang muda-muda, yang biasa ber-TikTok pasti tahu ya lambang TikTok. Jadi logo ini cukup menampilkan satu logo sederhana ini dan orang yang memahami sudah tahu apa itu TikTok. Nggak perlu dikasih tulisan panjang lebar. TikTok adalah perusahaan yang dibuat oleh siapa dan di dalamnya ada tarian, ada gerakan yang bisa kita pelajari, kita tampil kepanjangan Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan satu logo sederhana, kita udah tahu apa itu. Kita lihat berikutnya. Nah ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat lambang ini, udah pasti nggak ada yang menyangka ini panti jompo. Lambang apa ini Bapak Ibu Saudara? Ya, KFC, Kentucky Fried Chicken.
Jadi kalau kita di pinggir lagi jalan, gitu di pinggir jalan terus lagi lapar, kita melihat ada logo kakek-kakek ini ya, dan kita pengen makan ayam goreng gitu, fried chicken, kita mungkin akan langsung tahu kita harus ke situ. Jadi nggak perlu panjang lebar penjelasan, ini menjual ayam goreng dari Kentucky, Kolonel Sanders yang menciptakan apa, nggak usah perlu. Tapi dengan satu simbol sederhana, makna yang panjang tadi jadi sederhana. Itulah yang namanya kekuatan simbol. Lalu apa pertanyaannya simbol masa Advent sampai Natal? Jadi masa simbol Advent ini Bapak Ibu Saudara, itu menyambung terus sampai Natal, jadi satu bagian. Menarik nih ya. Apa simbolnya? Yang pasti bukan di gambar ini ya. Gambar ini bukan simbol dari Advent. Mungkin beberapa gereja belum paham. Jadi ya memakai simbol ini. Ini sebetulnya ada menorah 7 kaki dian. Ini bukan simbol Advent. Ya panjang kalau mau dijelasin untuk apa kegunaannya. Tapi apa? Kita fokus kepada simbol Advent. Simbol Advent itu ini, seperti di gambar. Jadi ada 5 lilin. Ya, 5 lilin. Lilin Advent sendiri ada 4. Warna ungu 3, 1 pink, merah muda, dan kemudian ada lilin tambahan. Lilin yang warna putih di tengah. Bapak Ibu Saudara, kita menyalakan di lilin Advent masa sekarang ini, hari ini, kita menyalakan 1 buah lilin, yaitu lilin pengharapan, atau dikenal dengan hope. Ini yang kita isi di masa Advent pertama. Di minggu Advent yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, gereja itu diajak untuk merenungkan makna pengharapan di dalam penantian. Lilin pengharapan ini menyimbolkan janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang sudah Tuhan ucapkan semenjak awal mula manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah janjikan keselamatan bahkan sebelum manusia memohonkannya. Luar biasa, Tuhan sudah janjikan, dan janji ini yang terus berdengung di sepanjang kisah perjanjian lama melalui nubuatan para nabi, dan terjadi akhirnya. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah ketika lilin ini kemudian dinyalakan, biasanya di awal ibadah itu lilin itu dinyalakan yang ungu, yang paling pinggir biasanya yang yang lainnya belum. Nah waktu dinyalakan, apa fungsinya? 1 lilin kecil saja yang menyala, untuk apa? Sinarnya tidak akan sanggup menerangi seluruh ruangan. Tapi justru itulah Bapak Ibu Saudara ya, uniknya dari lilin pengharapan ini. Karena nampak seperti tadi, kecil, nggak ada dampaknya, tapi maknanya adalah pengharapan. Sesuatu yang rasanya nggak bisa kita harapkan, justru itu yang Tuhan pakai. Lalu dari api 1 lilin pengharapan itu, kemudian kita masuk di minggu berikutnya. Jadi saya bahas singkat, kita akan coba mendalami Advent secara garis besar sampai pada Natal. Untuk kita dapat nih gambarannya, utuhnya. Ketika memasuki Advent minggu kedua, api dari lilin pertama itu kemudian diambil untuk membakar lilin berikutnya. Ya, jadi ya pasti dimatiin dulu ya setelah Advent minggu 1, ibadah selesai dimatiin. Tapi biasanya mulai di minggu Advent 2, ibadah, lilin itu udah dinyalakan terlebih dahulu sebelum ibadah mulai. Lalu ibadah menjelang dimulai, lilin kedua dinyalakan pakai api lilin pertama. 2 nyala. Jadi ada 2 lilin ungu yang menyala. Nah ini kemudian kita masuk ke dalam lilin Advent yang kedua, yaitu lilin iman atau lilin pertobatan. Minggu Advent 2, faith atau iman. Jadi kita akan berbicara tentang iman dan pertobatan sebagai jalan menyambut Sang Raja. Kelihatan ya gambarannya dari sejak kejatuhan dunia masuk ke dalam kegelapan, manusia di dalam kegelapan, dan muncul 1 lilin pengharapan. Cahaya yang kecil sekali, tapi itu janji Tuhan. Dan muncul dari situ juga iman. Nah ini kita lihat ya di Lukas 1 ayat 30-33, sambungan yang tadi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, kata malaikat itu kepada Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Bapak Ibu Saudara, the king will born, sang raja akan lahir. Pertanyaannya adalah, what should we prepare for him? Kemudian kalau ada raja yang mau datang, raja di atas segala raja, apa yang harus kita persiapkan di momen Advent, menantikan Natal? Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat di gambar ada sosok yang kita kenal ya, Yohanes Pembaptis, dan dia mendahului Kristus. Dan apa yang dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Oke? Lalu balik ke pertanyaan yang tadi, lantas apa yang harus dipersiapkan Yohanes Pembaptis? Itu ya. Kalau ternyata begini, kita akhirnya mempersiapkan banyak hal. Di dalam masa Natal, masa Advent menjelang Natal ini, kita mempersiapkan serangkaian acara, program, dan lain sebagainya. Yang pasti nggak boleh ketinggalan, pohon Natal. Nggak boleh. Kalau nggak ada pohon Natal, ya kayaknya belum Natal gitu ya. Jadi orang sibuk mempersiapkan banyak hal. Tapi kalau ukurannya adalah persiapan-persiapan fisikal seperti itu, maka Yohanes Pembaptis sebetulnya gagal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata ketika Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sudah keluar-keluar, persiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Mesias, bagi Raja. Dan ternyata nggak ada yang mempersiapkan apa-apa, dan Tuhan Yesus tetap lahir di palungan, bukan di ranjang kerajaan yang mewah. Lalu malah terjadi pembantaian bayi-bayi oleh Raja Herodes. Apakah Yohanes Pembaptis ini gagal? Berarti Tuhan Yesus sebagai Raja lahir nggak disambut. Ternyata Yohanes Pembaptis bukan lagi memaksudkan bahwa untuk mempersiapkan yang fisikal, yang fisik gitu ya, yang seremonial. Bukan. Yohanes Pembaptis tidak sedang berbicara tentang sambutan-sambutan seremonial. Tapi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Kita lihat. Yohanes Pembaptis bilang gini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi yang dimaksud dari luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan, itu berbicara tentang spiritualitas kita Bapak Ibu Saudara, tentang hati kita. Sudahkah di momen Advent ini kita mempersiapkan itu? Pertobatan, hati, spiritualitas kita, atau kita sibuk mempersiapkan yang lain? Di minggu Advent yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gereja diajak untuk menggumuli tentang iman, yang dalam hal ini berkaitan dengan repentance atau pertobatan. Jadi masa ini adalah masa untuk persiapan spiritual. Pesannya Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya membangun pohon Natal, tapi bangun juga kerohanian kita. Jangan hanya sibuk mengurus acara-acara Natal yang seremonial, tapi sibuk pula lah untuk menggumuli dosa-dosa kita. Persiapkan hati untuk Tuhan. Advent sekali lagi adalah persiapan spiritual. Itu yang dimaksud dengan membuka jalan yang lurus bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan kita sambut tidak hanya dengan acara seremonial, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Di Advent kedua kita akan berbicara tentang itu. Kemudian minggu Advent ketiga, itu juga unik, lilinnya beda Bapak Ibu Saudara ya. Tadi 2 ungu, sekarang tiba-tiba lilinnya warna pink, gaudet. Lilin ini adalah lilin sukacita. Di Advent ketiga kita ngapain? Sebetulnya banyak toh, kalau kita lihat bahwa di Advent ini banyak yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam pengharapan kita dalam penantian. Kita baca Lukas 1 ayat 34-38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, tadi itu sambungan ketika dikatakan bahwa Maria akan mengandung. Karena aku ini, kata Maria, aku ini belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet mandul, tapi juga bisa mengandung. Lalu kata Maria, malaikatnya masih bicara nih Bapak Saudara ya. Malaikatnya bilang begini,
Ini yang penting juga. Apa yang malaikat itu katakan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, Maria itu menghadapi hal yang tidak mudah. Tidak mudah untuk dia pahami. Tidak mudah juga untuk dia jalani. Tapi Maria memilih tunduk sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah kalau kita juga sekarang mengalami apa yang Maria sedang alami. Dalam situasi pandemi yang serba sulit ini, segala hal menjadi tidak pasti. Mungkin banyak yang berpikir di antara kita, bagaimana segala hal ini harus aku jalani? Bagaimana segala hal ini akan berakhir? Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang mengalami perasaan-perasaan gundah gelisah, di dalam masa Advent kita diajak untuk percaya terhadap satu jawaban yang sama. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di Advent 3 ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersukacita dalam pengharapan, bersukacita dalam kesulitan, bersukacita dalam ketidakpastian. Seringkali Bapak Ibu Saudara, gereja memahami kita memahami sukacita itu harus dengan gegap gempita, worship yang benar-benar bikin kita rasanya terangkat, ya, musik yang meriah dan banyak seremonial. Kalau kita terjebak di situ, itu sebagai bukti sukacita, maka siapa yang bisa bersukacita di saat ini? Tapi Bapak Ibu Saudara, kita justru saat ini diajak untuk belajar bersukacita di dalam keheningan, bersukacita di dalam kesulitan bahkan ketidakpastian. Kita lebih butuh menghidupi Advent di momen seperti ini. Minggu Advent keempat, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ya, setelah 3, 4, kita masuk ke dalam Minggu Advent keempat ini dinyalakan satu buah lilin yang warna ungu juga. Kalau lihat di gambar, itu yang sebelah paling kanan, love, lilin kasih. Ya, kita akan mengenang ya, semakin dekat kepada Natal dan kita menyalakan lilin kasih. Kenapa? Karena kita mengingat tujuan Allah datang ke dunia. Kita lihat di gambar. Sebelah kiri gambarnya adalah sebuah lambang yang biasa dipakai di masa Natal. Jadi tulisannya this is the season. Ini adalah musimnya Natal. Indah bukan Natal? Gak pernah Natal didekorasi buruk. Natal selalu didekorasi dengan indah. Tapi keindahan itu ketika Kristus datang beda Bapak Saudara. Tujuan Kristus datang gak berhenti pada perayaan Natal yang indah-indah. Tapi dia tahu bahwa dia harus menggenapi janji Tuhan untuk menebus kita dari dosa. Yang artinya adalah kematian, penyiksaan. Yang artinya adalah dia terpisah dari Bapaknya. Yang sebelah kanan, this is the reason. This is the season, this is the reason. Jadi ini alasannya. Dan kita sekarang mengenang betapa kasih Tuhan yang besar. Jadi di dalam momen Advent ini, Bapak Saudara, maka itu kita juga diajak ya, di Advent keempat ini untuk kita bersedekah. Bukan maksudnya kita aksi sosial setahun sekali ya. Pasti kita melakukannya dalam sepanjang tahun, tapi di momen ini spesial. Dan juga kita mengingat sesama kita yang jemaat ya, rekan-rekan saudara-saudari kita yang berkekurangan. Jangan sampai mereka juga merayakan Natal di dalam rasa keterasingan dan juga kemiskinan yang mendera. Kita diajak untuk berbagi sebagaimana Kristus mengasihi kita juga diajak untuk mengasihi saudara-saudari kita seiman terlebih dahulu dan juga orang-orang pasti di sekitar. Lalu banyak juga kita melakukan Christmas Carol atau caroling. Secara singkat Christmas Carol ini tujuannya bukan merayakan Natal Bapak Saudara ya, belum. Tapi kita mengajak orang-orang untuk semakin dekat pada Natal, menyanyikan lagu-lagu Natal, semakin mendekati Natal. Dan kita diajak untuk sama-sama, yuk sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Indah sekali. Dan terakhir Bapak Saudara, kita sampai di simbol penghujung dari yang tadi kan udah dinyalakan 4 lilin Advent, ada 1 lilin di tengah
lilin putih yang biasanya juga ukurannya lebih besar dibuat ya. Yang adalah apa? Dia adalah lilin Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat ya, dari satu-satu persatu nyala ya, pengharapan, terus lagi sampai kepada kasih, dan terakhir ini kita sampai kepada lilin Kristus. Apa maknanya? Maknanya adalah, yes, inilah akhirnya Tuhan Yesus lahir ke dunia. Jadi ini kita melambangkan lilin itu sebagai nyala api Tuhan di tengah dunia yang gelap. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat timeline Advent sampai Natal dan simbol lilin itu berkaitan ya. Dari satu lilin pengharapan yang seakan tidak berarti tadi, yang cuma satu demi satu, kemudian lilin Advent itu mengantarkan kita kepada satu lilin Kristus. Dari satu lilin Kristus kemudian bagaimana? Nah, lilin Kristus itu dinyalakan ketika malam Natal, biasanya tanggal 24 malam. Dan lilin itu kemudian kita biasanya secara seremonial, secara simbolis, secara visual, kita melihat bahwa dari lilin api Kristus itu yang putih, itu diambil cahayanya, apinya, dan kemudian biasanya apa? Disebarkan kepada orang-orang jemaat di bawah. Ya, kemudian disebar lagi dari satu orang ke orang yang lain. Kita lihat di gambar nih, seperti ini ya. Kita biasanya sambil menyanyikan Malam Kudus, dan kita saling membagi api itu yang berasal dari simbol lilin api Kristus. Terus ya, kita secara visual juga melihat ruangan yang sengaja digelapkan. Itu sebetulnya menyimbolkan dunia yang penuh kegelapan. Tapi apa yang terjadi? Perlahan tapi pasti, maka api itu menyebar dari satu tangan ke tangan yang lain, hingga ruangan itu dipenuhi oleh cahaya lilin. Bapak Ibu Saudara, ini indah sekali sebagai simbol bahwa kita dulu yang adalah bagian dari kegelapan, kita juga diterangi dan kita juga mendapatkan bagian, sebetulnya kita nggak layak, tapi kita dapat bagian dalam misi kerajaan Allah untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kita menerima kasih Kristus, kita menerima Injil Kristus, terang Kristus yang menerangi hati kita yang gelap. Jangan disimpan sendiri Bapak Ibu Saudara, bagikan itu kepada orang-orang yang di dalam kegelapan. Memang tidak mudah, nggak semua orang terima terang itu. Tapi berdoalah pada Tuhan. Dan kita yang jadi terang. Kalau kita sendiri tidak memiliki terang Tuhan, bagaimana kita menyebarkan terang Tuhan? Kita sendiri harus menerima, menikmati dulu kasih Tuhan, sebelum juga kita membagikan. Bapak Ibu Saudara, terakhir ya, kita kemudian bahas panjang lebar soal Advent ini. Ada pertanyaan, bolehkah kita merayakan Natal di momen Advent? Ya, ada pro kontra di beberapa gereja ya, tapi kita coba memahami bagaimana kalau itu dipandang dari sudut pandang liturgika. Tentu ini bukan sesuatu yang dosa nggak dosa atau sampai ada hukumannya gitu dari Tuhan ya, bukan. Tapi kita sedang berbicara membangun ibadah kita yang kristosentris tadi, mengikuti kalender gerejawi, dan juga bermakna. Karena selama ini banyak gereja melewati masa Advent, ya melewati saja. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Tapi kita lihat tadi bahas panjang, ternyata maknanya mendalam. Jadi yang pertama, Bapak Saudara ya, bolehkah kita merayakan Advent? Ya, kalau kita misalkan di satu gereja punya 5, kita sebut apa, misalnya bidang atau komisi misalkan. Dan mereka masing-masing komisi ini pengen bikin Natal sendiri. Nggak mungkin di tanggal 25 semua ditumpuk. Ya. Jadi apa yang terjadi? Dicicil. 3 Desember, Natal komisi, siapa yang biasa duluan? Remaja atau pemuda mungkin ya. Terus minggu berikutnya, oh komisi wanita belum, gantian ya. Bagus sih, senang. Hamba Tuhan senang. Karena kita juga merayakan, senang diundang bertemu dengan jemaat, nggak pernah tidak menyenangkan. Tapi kita lihat ada sudut pandang lain. Bahwa kita kehilangan kedalaman Advent sebagai masa untuk persiapan spiritual, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita bahas tadi. Bahwa akhirnya kita sibuk mempersiapkan Natal demi Natal, sebelum Natal, yang sangat melelahkan, yang sangat juga menyita waktu dan tenaga. Apalagi kalau penatalannya, lu lagi, dia lagi. Dan dia yang pelayanan di sini Natal ini dia terus yang muter. Akhirnya kita ke nomor 2. Terjadi pengulangan ya. Jadi sebelum Natal kita sudah
nyanyi We wish you a Merry Christmas, bahkan and Happy New Year. 3 Desember nyanyi itu. Maka ya fun sih ya, tapi terus kalau bayangkan berkali-kali tiap minggu diulang, ada seminggu 2 kali diulang, kita merayakan itu. Yang terjadi adalah Natal kita di puncaknya itu menjadi anti klimaks. Dan banyak penatalayan, banyak jemaat, bahkan mungkin rohaniwan juga kemudian letih karena nggak mempersiapkan dengan mendalam spiritual, secara spiritual, tapi kita lebih tersedot kepada seremoni demi seremoni. Padahal ingat yang Tuhan minta, yang terutama adalah persiapkanlah hati kita. Bukan berarti nggak boleh mempersiapkan seremoni. Tapi alangkah baiknya ya, kalau kita memusatkan menjadi satu, sesuai dengan yang kalender gerejawi suggest, berikan pada kita. Kemudian yang ketiga, ini, bagaimana kalau kita merayakan Natal di momen Advent, yang terjadi adalah sudut pandang liturgia melihatnya aneh secara timeline. Timeline itu urutan waktu ya, urutan waktu. Jadi timelinenya, urutan waktunya kacau. Merayakan Natal di momen Advent, itu selain aneh, awkward ya, kita lagi diminta menantikan Tuhan. Besok we wish you Merry Christmas, besok lagi menantikan Tuhan minggu Advent 2, we wish you Merry Christmas lagi. Jadi aneh. Itu seperti kita merayakan Paskah di Jumat Agung. Aneh gak Bapak Saudara? Aneh kalau sampai berani-berani bikin gitu di gereja. Ya pasti dianggap aneh ya. Masa kita sudah merayakan Paskah di Jumat Agung gitu. Dan kemudian secara timeline itu juga sama seperti kita merayakan turunnya Roh Kudus di momen kenaikan Kristus. Nah itu juga aneh ya. Mungkin kita bisa berkilah, nggak perlu nunggu Kristus naik, Roh Kudusnya langsung cepat turun. Jadi berantakan juga secara teologi. Jadi ini ya, dari sudut pandang liturgika, sebaiknya memang kita merayakan Natal bersama-sama di tanggal 25. Dan kenapa? Karena kita harus benar-benar menikmati, mendalami masa Advent ini dengan sungguh-sungguh. Baik, jadi Bapak Saudara, konklusinya sederhana yaitu rugikan. Rugikan kalau kita sampai tidak mendalami dan menikmati masa Advent. Jadi selamat memasuki dan menikmati masa Adventus. Selamat menghidupi kembali kisah penantian panjang bangsa Israel yang menantikan kehadiran Kristus. Sekaligus kita, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan beserta kita, amin. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di momen ini meskipun di dalam kondisi pandemi yang sulit, tapi ada momen yang Tuhan sediakan yaitu Advent untuk kami boleh benar-benar semakin mendalami relasi kami dengan Tuhan. Sebelum akhirnya nanti di puncaknya kami juga menikmati peringatan akan kelahiran Tuhan. Namun Tuhan di dalam proses menuju itu Tuhan, kiranya Tuhan melawat setiap kami, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh meresapi dengan baik. Dan Tuhan di momen pandemi ini kami semakin butuh lagi mendalami Tuhan. Ajar kami Tuhan, sanggupkan kami untuk mendalami masa Advent ini dengan sungguh-sungguh dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan seluruh rangkaian yang boleh kita lakukan sepanjang ibadah pada hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Arahkanlah
hati dan pikiran kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan